Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan bahasa Indonesia, atau pelajaran bahasa Indonesia, adapun bahasa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang jeng-jreng pendapat dan argumen. Nah, teman-teman kalau bahas tentang pendapat dan argumen hampir mirip, teman-teman. Nah, yang bedanya apa sih gitu ya? Pendapat apa namanya? Pendapat itu adalah gagasan utama, ya kan? Atau pernyataan sikap penulis ya, penulis terhadap suatu masalah. Ini tulisan apa namanya sih pendapat si penulis. Nah, itu adalah pendapat namanya tesis ya. Contohnya apa sih ya? Contohnya adalah manusia perlu melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup misalnya. Nah, itu apa namanya pendapat ya. Pendapat ini biasanya opini umum ya, yang ingin diyakinkan kepada pembaca gitu ya. Nah, kalau argumen ini merupakan alasan, bukti atau penjelasan yang mendukung pendapat. Jadi, argumen ini sebagai pendukung dari pendapat yang dimana isinya adalah apa aja tadi? Ada dokumen, ada bukti lah ya dokumen itu. Ada apa? Alasan, ada apa? Penjelasannya. Ya, ini sebagai support dari pendapat ya. Contohnya apa sih? Ya, kita coba contohkan kerusakan lingkungan terjadi karena ulah manusia sendiri. Nah, ini banyaknya kasus nyata perburuan satwa, apa namanya? Pembekalan liar ya atau enggak apa namanya itu penembakan liar ya, pencemaran tanah air dan udara. Nah, itu adalah data gitu, informasi datanya gitu. Terus lagi manusia perlu mengubah konsep alam sebagai objek menjadi alam subjek, apa namanya menjadi alam sebagai subjek yang harus dijaga. Nah, ini adalah ada pendapatnya, ada apa namanya tadi? Ada penjelasannya, ada alasannya, ada buktinya gitu ya. Buktinya apa sih? Ya, buktinya adalah tadi contoh yang disampaikan bahwa manusia perlu mengubah konsep alam sebagai objek menjadi alam sebagai subjek yang harus dijaga. Atau enggak mudahnya ini yang contoh yang awal tadi. Kerusakan lingkungan terjadi karena ulah manusia sendiri gitu. Ini apa maksudnya? Buktinya ada. Karena gini, apa namanya, ketika kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka lingkungan itu akan menjadi apa? Menjadi masalah untuk manusia itu sendiri. Ya, misalnya terjadi apa? Banjir ya, longsor dan lain seterusnya karena kita tidak bisa menjaga. Itu misal nih penebangan hutan secara terus-menerus, nggak ada reboisasi atau penanaman ulang kembali. Ya, yang akan terjadi adalah kehancuran, longsor gitu ya. Terus lagi nggak ada air gitu ya. Nah, itu kerusakan lingkungan terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya contoh apa? Misal ada tambang, nggak ada apa izin. Nah, itu ada ulah manusia gitu. Nggak ada reboisasi, nggak ada penanaman hutan sehingga apa? Sehingga tanahnya itu tidak bisa tidak bisa kuat kembali. Itu contohnya ya, contoh kecilnya. Nah, kita akan apa namanya? Kita akan belajar di sini dari apa namanya? Cerita dari apa namanya nih? Dari apa? Dari apa namanya nih? Teks eksposisi ya. Di sini ada judul atau cerita atau informasi lah bahasnya ya, kayak gitu. Upaya melestarikan lingkungan hidup ya. Bagaimana nih? Berarti teman-teman ketika udah bahas tentang upaya melestarikan lingkungan hidup berarti di benak teman-teman, di pemikiran teman-teman berarti akan berpikir tentang kelestarian lingkungan. Bagaimana ini contohnya adalah penanaman pohon. Ini untuk melestarikan ini apa ya? Upaya pelestarian lingkungan tapi saya nggak tahu nih pohon apa. Kayak di air ya. Eh, apa ya? Ya intinya penanaman pohon itu termasuk kan melestarikan. Contohnya begitu. Oke. Kalau saya baca udah capek juga saya baca ya. Saya akan langsung saja apa namanya mencari karena di sini tugasnya adalah temukan pendapat dan argumen yang disampaikan penulis dalam eksposisi di atas
dengan mengisi tabel berikut ini. Nah, ini dia ya. Oke, langsung saja di sini tadi saya udah baca ya. Intinya adalah intinya apa ya? Nah, saya di sini ada tiga kolom. Saya akan 1, 2, 3, 4 kolom sih. Saya cuma akan mengisikan 3 kolom saja. Oke ya. Pertama di sini adalah pendapat dulu. Harusnya teman-teman baca dulu sih ya. Cuman aduh repot banget kalau begini. Manusia perlu melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Manusia perlu melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini adalah tesis ataupun pendapat ya. Pendapat itu tadi apa namanya? Informasi yang bersifat umum gitu ya. Nah, di sini tadi bisa disampaikan lagi, diketik lah ya. Di sini aja diketik. Manusia perlu melakukan berbagai upaya karena pendapat ya, berupaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi manusia ini sebagai manusia ya, sebagai penghuni ya, dia perlu melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, gitu ya. Nah, ini baru umumnya aja. Karena apa? Pendapat itu sampai hanya informasi yang bersifat umum. Paham ya? Oke, saya perkecil kali ya. Berbesar tapi saya coba taruh di bawah sedikit biar dibagi dua. Oke. Oke. Nah, manusia perlu melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Tadinya berat ya. Oke, lalu untuk pendapat tadi, pendapatnya kan informasi yang bersifat umum, hanya sampai umum aja. Artinya apa? Manusia perlu melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, argumennya berarti apa? Argumen itu tadi disampaikan bahwa ada apa tadi, Bu? Bukti, terus apa lagi? Saudara bukti? Ada alasan dan bukti, ya. Saya udah membaca di atas bahwa argumen yang pertama di sini, berarti saya tuliskan lagi ya. Hanya mengisi kerusakan tidak cukup. Jadi mengisi kerusakan itu, menangisi ya. Jadi di situ hanya menangisi kerusakan, ya tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan pendapat di sana? Manusia harus melakukan jadi manusia harus melakukan apa? Rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Perubahan. Bisa penanaman ulang, rekonsiliasi itu ya, pencegahan lah. Agar apa? Agar bisa memperbaiki perilakunya. Oke ya. Agar bisa memperbaiki perilakunya. Oke.
Nah, itu argumen. Artinya apa? Artinya di situ disampaikan bahwa ada alasan atau bukti. Manusia perlu melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Jadi manusia itu tidak hanya menangisi kerusakan, karena tidak cukup ya, manusia harus melakukan rekonsiliasi, perbaikan agar bisa memperbaiki perilakunya. Agar apa? Agar lingkungan tetap stabil. Itu kita perlu apa? Perlu memperbaiki manusianya. Manusia ini sebagai objeknya. Manusia ini sebagai pelakunya, pelaku utamanya, peran utamanya. Ketika ingin lingkungannya baik, bersih, stabil, maka kita harus memperbaiki pola perilaku manusianya. Oke, gitu ya, paham ya? Nah, itu argumen. Kalau pendapat itu sifatnya umum saja, gitu ya. Yang keduanya, pendapat yang kedua setelah saya baca adalah kerusakan lingkungan hidup terjadi kenapa? Terjadi akibat perilaku manusia itu sendiri. Ini sifatnya umum. Ya, informasi masih umum. Ya iyalah, kerusakan itu tentu terjadi ya, akibat perilaku manusia itu sendiri. Nah, argumen itu kan tadi alasan dan ada buktinya. Buktinya apa nih gitu ya? Pendapat yang menyatakan bukti gitu ya. Berarti setelah saya baca tadi, buktinya adalah banyak kerusakan nyata terjadi apa? Karena ada apa? Pertama ada pemburuan satwa. Sehingga lingkungannya udah nggak asik lagi. Pemburuan satwa, pembalakan liar ya. Sama seperti halnya pemburuan satwa. Tapi ini ada liarnya ya. Pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, di sini disampaikan bahwa banyak kerusakan di sini banyak kerusakan nyata nih. Terjadi apa? Karena apa? Di sini ada alasannya, buktinya, alasan atau buktinya. Ya, kalau tadi pendapat kerusakan lingkungan ini terjadi akibat perilaku manusia itu sendiri. Nah, perilaku manusia seperti apa? Di argumen dijelaskan. Banyak kerusakan yang terjadi itu karena apa? Pemburuan satwa, apalagi pencemaran tanah, lalu juga ada air dan udara. Nah, itu adalah argumen itu adanya bukti. Bukti atau alasannya, gitu ya. Alasannya kenapa nih? Kalau kalau pendapat itu hanya umum, saya sampaikan kembali ya. Pendapat itu umum dan argumen itu ada bukti atau alasannya. Nah, lalu terakhir ya, saya akan sampaikan 3 saja, kan terlalu banyak juga ya. Setelah saya baca di sini adalah manusia harus mengubah apa? Cara pandang terhadap alam, dari apa? Dari objek menjadi subjek. Kalau teman-teman pernah belajar di SMP, itu ada namanya subjek, predikat, objek, ya kan? Masa ya saya harus jelasin dulu di sini. Subjek, predikat, dan objek. Subjeknya itu siapa? Manusianya, orangnya, pelakunya. Nah, manusia, man, itu ya. Bahasa Inggris aja ya, biar nggak terlalu panjang. Kalau bahasa Indonesia panjang banget, manusia. Man, manusia.
human ya, manusia atau human atau hum aja dah, main itu laki-laki sorry, hum aja ya, human ya. Subjek itu sebagai pelakunya, predikat itu sebagai kelakuan yang dilakukannya, dan objek ini sebagai tempatnya gitu ya. Nah, di mana tadi disampaikan manusia harus menjadi cara pandang terhadap alam, dari objek menjadi subjek, dari objek menjadi subjek, dibalik ya. Ya, jadi alam itu dijadikan sebagai subjek, sebagai peran utama gitu ya. Paham ya? Jangan sampai alam itu tidak disamakan, malah apain alam gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu adalah pendapat. Sorry. Iya, itu adalah pendapat atau tesis. Nah, terakhir berarti di sini saya akan bikin juga. Coba sini perkecil lagi deh. Nah, ini manusia harus mengubah cara pandang terhadap alam dan objek menjadi subjek gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu apa? Argumen itu pendapat yang argumen itu adalah bukti, alasan atau bukti gitu ya. Nah, di mana di sini berarti di sini setelah saya baca di atas, jika alam ini kan pendapat juga ya, pendapat atau argumen itu. Cuman yang ditambah dengan alasan atau buktinya. Jika alam dipandang sebagai ibu yang memberikan kehidupan, yang memberi kehidupan. Contohnya apa sih ya? Contohnya di Papua lah ya. X ya, contoh nggak apa-apa. Contoh di Papua. Maka yang terjadi adalah apa? Maka merusak alam sama saja dengan merusak kehidupan itu sendiri. Oke. Nah, saya akan langsung jelaskan saja. Karena capek juga kalau baca, waktunya juga singkat ya. Tapi nggak terlalu singkat-singkat juga sih. Artinya teman-teman bolehlah baca nanti. Terus pahami nanti ya. Oke, di sini jika alam dipandang sebagai ibu yang memberi kehidupan, maka merusak alam sama saja dengan merusak kehidupan itu sendiri. Jadi sini ada apa di sini? Ada alasannya. Alasan apa namanya? Kita atau bukti bahwa alam itu seperti halnya ibu. Jadi ketika saja kita merusak alam, berarti kita merusak kehidupan itu sendiri. Jadi ibu itu yang sumber kehidupan, memberikan kehidupan ya, menyusui gitu ya, dan seterusnya. Itu apa namanya, mengurusi gitu ya. Itu kan apa namanya, memberi kehidupan. Contoh begitu. Nah, maka merusak alam sama saja merusak kehidupan kita sendiri. Oke, saya rasa itu teman-teman untuk pendapat argumen. Nanti kita akan lanjutkan di di video atau di pembelajaran berikutnya. Demikian itu saja. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Meskipun belajar kita cepat ya. Teman-teman di sini juga diwajibkan belajar mandiri. Misalnya ada yang belum pahami, teman-teman cari seperti itu ya. Jadi supaya teman-teman memiliki banyak pengetahuan. Nah, teman-teman juga tinggal dicari aja perpustakaan, baca-baca gitu. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.